Law of Attraction. Ya, Law of Attraction ini kan adalah saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, ya maka energi perasaan dan pikiran akan mencari dan mencocokkan, ya, dan menarik hal yang serupa yang berada di alam semesta dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan ke dalam kehidupan Anda. Ya, ini akan memberikan gelombang, ya, pikiran dan perasaan. Kita sudah belajar bahwa kalau pikiran itu kerjanya otak, perasaan itu kerjanya kolbu atau jantung. Ya, mereka betul-betul harus senantiasa, tugas kita sehari-hari berikhtiar untuk menyelaraskannya, ya. Karena setiap ada pikiran positif muncul, dia diikuti pikiran negatif. Ada perasaan positif muncul, diikuti perasaan negatif, ya. Waktu itu kita sudah belajar bagaimana mendeteksinya, ya. Pokoknya kalau pikiran positif itu adalah pikiran tentang sesuatu hal yang diinginkan dan disukai. Itu yang positif. Perasaan juga begitu. Merasakan sesuatu hal yang diinginkan dan disukai. Ya, hari ini kenapa makanya saya biasanya kalau acara-acara lain mungkin pas jam 1, Dokter Aisyah jam 1 kurang 5 saya baru muncul gitu ya. Tapi tadi nih karena looking forward terhadap kelas MBS, karena ini kelas termasuk kelas yang cukup lama kita berkoneksi ya, sudah berapa tahun nih Mbak Laura ya? Kalau dari 2000 udah dari kita dari 2006 ya Mbak Isah ya, udah hampir 2004 udah 16 tahun. 2004 betul, 2004 ya? Udah 16 tahun kita, betul Mbak Nel. Ada yang nulis nih kayaknya. Setiap bulannya. Dulu waktu itu di sekolahan ya, di sekolah. Dari tugasku ya 2004 kita mulai. Ya. Itulah makanya ada looking forward di otak saya nih, pikiran dan perasaan untuk ya dipercepat membuka Zoom-nya pada siang hari ini ya. Nah, jadi itu yang kita selalu rasakan, perasaan dan pikiran itu ya dia akan cari. Termasuk kita berteman ini akan mencari teman-teman yang istilah kerennya satu frekuensi gitu ya. Yes. Teman-teman yang senang belajar, ya, teman-teman yang senang berbagi, teman-teman yang senang ya, sharing ya. Walaupun tentu kita tahu bahwa tidak semuanya bisa kita sharing habis-habisan gitu ya. Tapi kita pernah belajar bagaimana caranya untuk melepaskan energi negatif yang lebih total, yaitu dengan olah tubuh. Ya, ini alhamdulillah nih Mas Bob masih terus amal jariahnya mengalir nih. Baik, Law of Attraction ini ya dikatakan manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Ya, hari-harinya itu kita tarik sendiri sebetulnya, semakin bahagia. Tapi ingat, ada hal-hal yang kadang-kadang kita sedang capek banget atau lagi menstruasi. Ada yang masih menstruasi? Hebat, masih subur. Ada juga yang sudah mulai menopause, ada yang menopause, ada mungkin yang sudah pasca menopause saat ini. Apapun itu, selalu kita merasakan hal-hal positif negatif. Makanya ya hal-hal itulah yang nanti akan ditarik sendiri ke dalam tubuh kita ya. Dan landasan dari Law of Attraction, karena ada orang yang merasa masa sih ada Law of Attraction. Ini surat Az-Zariyat ayat 23 ya. Fa warabbis samai wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tantikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik diucapkan di benak, diucapkan di kolbu, dan diucapkan di tulisan. Jadi ada 3 tuh ya, benak, kolbu, dan tulisan. Ya, sebisanya yang sama tuh, bikin tulisan yang sama, sehingga apa? Sehingga nariknya itu jadi lebih power. Ya. Nah, kita ingat nih, selama ini pelajaran kita, saya nggak bosan-bosan ya, bahkan saya senantiasa ingatkan diri saya pribadi, pada khususnya sebetulnya ya, pada umumnya pada teman-teman yang mungkin mendengarkan seminar seperti ini, tubuh kita itu ada badan selulernya dan ada badan bioplasmiknya. Kita tahu dia keluarnya dari mana gitu ya, keluarnya dari ya pembuluh meridian, wabil khusus yang di jantung. Jantung ini lebih kuat, dia 5.000 kali lebih kuat daripada gelombangnya otak tadi. Ya. Nah tadi kalau kita bilang pikiran dan perasaan, maka yang duluan pergi itu perasaan baru pikiran. Ya, dan kemudian seluruh tubuhnya ini juga memberikan gelombang elektromagnetik. Inilah yang membuat kita bisa narik. Ya, kita bisa menarik badan bioplasmik ini, menarik tadi, meng-attract ya. I attract love ya. Saya menarik cinta ya. I attract abundance, saya menarik keberlimpahan. Ya.
Dan tentu keberlimpahan itu tidak bisa setiap orang itu disamakan dengan orang lain, karena Allah Maha tahu keberlimpahan dari seorang Aisyah Dahlan itu bentuknya kayak apa ya. Keberlimpahan buat seorang Laura Fertiana ya harus seperti apa, keberlimpahan sahabat-sahabat yang lain harus seperti apa, itu Allah yang Maha tahu. Makanya kita berupaya saja untuk ya menarik ini semua ya. Nah, ini. Kemudian ada kemarin kita belajar tentang the law of projection. Hidup kita itu proyeksi ya. Dari apa? Dari pikiran dan perasaan ya. Kenapa? Karena itu tadi loh ada gelombang tadi keluar ya. Dan kita belajar juga bahwa pikiran dan perasaan itu menyerap 2 juta informasi per detik. Ya, ini walaupun mata saya ke Zoom, di Zoom ini aja udah berapa teman-teman tadi berkumpul. Kurang lebih mungkin ada 40-an tadi ya. Itu aja udah 40 yang masuk di otak saya gitu. Dan di meja saya bersebaran macam-macam benda. Ini masuk udah beberapa ini. Barangkali satu meja ini aja udah 100 gitu ya. Belum lagi yang di telinga saya mendengarkan tadi suara-suara udah berapa itu. Kemudian mendengarkan suara bunyi denting-dentingan pisau dan sendok dan sebagainya dengan piring, karena tadi di bawah Mbak Sati lagi bebenah gitu ya. Kemudian ada benda-benda di sekeliling kita yang itu semua masuk nanti. Ya, termasuk hidu kita menghidu ya, misalnya sudah bau di masakannya di dapur, itu tercium. Masakan aja ada berbagai macam, itu kan dihitung. Bahkan ya badan kita juga merasakan hal-hal yang kita tidak lihat terkadang, entah angin ya atau kipas. Ini kipas di sebelah saya ada kipas, makanya kadang kudung ngoyang-ngoyang gitu ya. Kemudian ya ada sinar matahari, itu juga kita tangkap ya, sinar matahari. Dan kemudian ada sinyal-sinyal dari Zoom kita, dari provider, dan itu masuk semua. Dan kurang lebih dihitung oleh para ahli 2 juta informasi per detik ya, ditangkap di otak dan diangkap di kolbu kita. Kemudian karena ada informasi per detik ini ya, itu masuk di otak dan jantung kita, ini nanti difilter biasanya dan akhirnya menjadi pikiran dan perasaan. Dan manusia itu setelah dihitung-hitung ya, saya juga dulu sering cerita bahwa kita itu ada 60.000 pikiran dan perasaan setiap hari. Hasil dari 2 juta informasi per detik yang diolah. Akhirnya memunculkan pikiran dan perasaan 60.000 per hari. Dan ini dia keluar itu kayak cek gitu lah, kayak ada proyeksinya, karena kan tubuh kita ada sinyalnya tuh kan ya. Kalau infocus itu LCD proyektor kan kita dikeluarin gitu sinyalnya ya. Dan nasib ini dikatakan sebagai realitas sekunder ya, kenyataan yang sekunder. Artinya kalau ada sekunder berarti ada primer ya. Yang primer yang mana? Ini dia ya, realita primer, pikiran dan perasaan setiap hari ya. Jadi inilah the law of projection ya, projection terhadap pikiran dan perasaan kita. Makanya kita senantiasa, saya senang sekali kepada siapapun yang mau belajar bagaimana menata pikiran dan perasaan. Ya, semakin banyak belajar juga, semakin juga kita nanti ya menikmati masa-masa yang menyenangkan gitu. Semakin banyak belajar, kita menikmati ya masa-masa ikhtiar kita untuk mengatur pikiran dan perasaan ini. Ya. Kalau orang bilang, tapi itu susah, coba boleh nggak diganti susahnya dengan itu tidak mudah? Itu lebih baik kan? Kenapa? Karena kita sudah belajar dari kata-kata itu, kata-kata kita membuat pikiran dan perasaan itu menjadi jauh lebih baik. Ya, yaitu yang negatif naikkan menjadi positif. Susah kita bilang tidak mudah, sakit kita bilang kurang sehat, nah kayak gitu. Ya, gagal kita bilang belum berhasil, itu jauh lebih baik. Supaya apa? Supaya pikiran dan perasaan kita ini persentasinya setiap hari lebih banyak yang positif. Ya, walaupun harus sadar bahwa tidak bisa 60.000 setiap harinya positif semua. Itu juga nggak asik. Ya, nggak bisa kita tahu ini positif kalau belum pernah ngerasain juga yang negatif. Ya, jadi kita harus tahu bahwa begitulah yang kita sedang berjuang adalah yang negatif ini jadi positif, itu yang nanti ya banyak mendapat pahala atau banyak mendapat keberuntungan dari upaya itu. Ya, nah ini ya, saya pernah kasih lihat gambar ini ya sebagai sebuah kesimpulan di mana ya tubuh kita ini banyak sekali pintu-pintu energinya yang di bawah kulit ya.
Ya, ini ada 7 pintu utama, mulai dari bawah sampai ujung kepala, dan paling kuat itu di pintu daerah toraks atau daerah jantung. Dia ini 5.000 kali kekuatannya dari otak, ya. Dan seluruh tubuh juga mengeluarkan gelombang elektromagnetik ini ke sekeliling kita juga. Ya. Nah, ini juga dasar dari ya dialog nonverbal dan dialog dari energi terhadap law of connection. Ya. Dan pada saat kita berdoa, sinyal semakin panjang, tembus segalanya, ya kalah. Sebetulnya Zoom itu kalah kalau dari doanya manusia, ya. Masya Allah. Baik, berikutnya. Ya, kita tahu bahwa titik-titik ini mengeluarkan sinyal, inilah yang disebut badan bioplasmik. Dia membroadcast apa yang kita ucapkan tadi, baik di mulut, di benak, di kolbu, di tulisan, ya. Ya, kalau kita sehat walafiat, jadi walaupun lagi nggak sehat, tapi kita bilang alhamdulillah sehat walafiat, itu bukan bohong, itu adalah pengharapan, ya, itu adalah sebuah doa, dan itu bagus. Karena masih ada orang bilang, kenapa orang lagi sakit bilangnya sehat walafiat? Ya. Memang sakit, tapi kalau kita bilang apa kabar, aduh nih gue sakit, terus diulang-ulang lagi, itu bahaya, nanti yang terbroadcast juga hal-hal yang seperti tadi, gitu. Bilang aja sehat walafiat. Karena ini sebuah doa yang kita harapkan sebetulnya. Nah, pada saat kita memproyeksikan bahwa orang itu kalau ngomong selalu positif, ya, walaupun kita tahu dia sakit, itu sudah menjadi ya gambaran nasibnya. Bahwa dia ya orang yang positif gitu. Karena ini kan memproyeksi tuh tadi kayak kalau misalnya ini LCD proyektor tuh dia memancarkan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Itu dari ucapan sebetulnya. Ya. Nah, dan kemudian setelah ada law of projection, ada law of attraction. Dia narik, dia attract. Apa yang dia attract ya? Sehat walafiat. Bagaimanapun caranya akan datang ini cara-cara sehat walafiat, baik mungkin dari tiba-tiba baca buku tentang bagaimana mengatur kesehatan, atau mendengarkan seminar tentang, atau mungkin juga ya nggak nyangka ada teman bawakan habatus sauda misalnya, atau bawakan oil, bawakan madu dan sebagainya. Itu juga adalah manifestasi dari apa yang kita ya proyeksikan dan juga kita attract gitu ya. Jadi proyeksi dan attract gitu. Ya. Dan begitu juga kalau kita bahagia, nanti akan ditarik sesuatu yang membahagiakan, karena kita sudah kita proyeksikan dan kita attract dia, ya kita tarik dia gitu. Ini sering banget di MBS saya ulang-ulang, karena kalau nggak diulang-ulang nanti kita lupa, karena sesuatu yang kita ulang-ulang itu ya bisa menambah kefahaman. Lupa itu bukan karena nggak sama sekali tidak ada sambungan koneksinya, tetap ada, cuman kalau dia file, kalau dia buku barangkali udah paling bawah itu. Kalau kita nggak angkat lagi ke atas, bukunya nggak angkat lagi ke atas, kita lupa kalau punya buku tentang buku yang bagus-bagus kan gitu. Ceritanya kayak gitu analoginya ya. Nah, inilah bahagia. Oh ya bahagia deh ya. Nah, kalau kita masuk dalam konsep syukur, kalau kita bersyukur, maka apa yang ditarik ya itu yang ditarik adalah nikmat lagi. Itulah makanya kita diminta bersyukur ya. Dan kalau kita narik itu, walaupun kita narik tadi Mbak Ida bilang ya, kita narik satu ya, kita mintanya satu, tapi yang narik lebih banyak loh. Lebih banyak ya. Itu asiknya tuh. Kenapa? Karena sinyal tuh banyak. Jadi kita fokus di satu, ternyata yang ditarik banyak. Terkadang sebelum dapat yang satu ini difokuskan, datang dulu yang bonus-bonusnya dulu, tarikan bonus-bonusnya dulu. Datang dulu itu mempersiapkan kita untuk ya datang hal yang sangat kita nantikan gitu. Kadang kalau kita nggak disiapkan pada saat kita meminta sesuatu yang sangat dinantikan dan kemudian kita belum disiapkan ya dengan mental, fisik dan sebagainya, pas dia datang itu panik itu, waduh, ya. Contoh gampang misalnya kita misalnya awal 2020 kan kita nggak tahu nih kalau pertengahan ini ada ya bulan Maret ada lockdown seperti ini gitu ya. Kita sudah niatkan ya kalau bisa anak-anak nikah tahun 2021 lah, paling nggak akhir 2021 kan gitu kadang-kadang ya. Tapi tanpa diduga kejadian kayak gini gitu. Kejadian yang membuat dipikir lagi kalau kita melakukan acara pernikahan atau resepsi kan kita disuruh mikir lagi gitu.
Makanya kadang-kadang walaupun kita sudah dikasih juga nanti ya bahwa sebetulnya bisa kamu nikah tahun ini, tapi kondisinya kayak gini loh gitu. Makanya sebelum dikasih lihat kondisi kayak gini, ada nikmat-nikmat yang ditarik sebelumnya, atau nikmat kesiapan mental, nikmat kesiapan kesehatan, nikmat kesiapan ilmu, nikmat kesiapan pengetahuan dan sebagainya. Baru yang dinantikan itu bisa kita benar-benar ya waktu ditarik kita siap gitu, nggak pingsan gitu, nggak kaget pingsan gitu ya. Nah inilah nikmat. Nah, dan kemudian juga kalau kita kufur nikmat, kita kufur gitu ya, kita menolak syukur ini, maka yang ditarik apa nih ya? Yang ditarik azab ya. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Jadi dikatakan dalam firman Allah Ibrahim ayat 7 itu, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Karena tadi itu ada law of projection dan law of attraction. Allah yang buat itu ya, Allah yang desain itu tubuh kita bisa melakukan hal seperti itu ya. Dan Allah juga berfirman, dan jika kamu mengingkari nikmatku atau kufur tadi, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau kita mensiasati atau menghadapi, merespon kehidupan ini, ya ini kita diminta lagi untuk senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena nikmat akan bertambah gitu. Ya. Kita dikasih teman kue satu, sangat bersyukur dan kita senang banget, alhamdulillah, itu datang lagi kue berikutnya datang. Itu yang contoh simple ya daripada nikmat yang Allah berikan. Ya, nikmat lainnya banyak, itu berarti sahabat kita itu ya tambah sayang sama kita, sahabat kita itu tambah peduli sama, itu kan juga nikmat itu yang datang pada kita. Ya. Nah, kemudian law of connection ini apalagi Bu Aisyah? Nah, kalau law of connection ini nanti akan lebih kepada bagaimana cara kita ya menambah diri ini untuk tahu bagaimana kemampuan kita ya berkoneksi dengan diri sendiri dan berkoneksi dengan orang lain. Ya, law of connection ini. Nah, di dalam Islam sebetulnya connection ini sudah diajarkan. Law of connection itu ya temuan baru-baru saja ya. 1400 tahun yang lalu connection dalam Islam itu sudah diajarkan ya. Apa itu? Nah, kita selama ini tahu ya, ada koneksi dengan Allah, hablum minallah ya, dan koneksi dengan manusia, hablum minannas. Jadi ini kita sudah duluan sebetulnya. Ilmuwan-ilmuwan itu baru meriset saja dia, dan kemudian mereka bikin istilah-istilah supaya bisa diterima secara internasional. Namun Islam sudah duluan membuat sebuah koneksi ya, arahan-arahan untuk kita berkoneksi pada Allah sebagai Sang Khalik dan berkoneksi pada sesama kita makhluk ya. Makanya disebut hablum minannas. Koneksi atau connection pada Allah itu ya, itu kita akan melihat dari aspek ubudiyah atau ritual ibadah kepada Allah. Sebagaimana kita selama ini kita tegakkan sholat kita, ya, tegakkan kita punya puasa, tegakkan kita punya sedekah, ya, tegakkan juga kita punya ya ritual-ritual ibadah yang memang Allah sudah ajarkan. Yang namanya ritual itu bukan sesuatu yang sesuatu yang negatif, tapi ritual itu ada sesuatu hal yang sengaja Allah buat ulang-ulang menjadi sebuah ritual dan menjadi sebuah habit dan menjadi sebuah ya budaya di dalam tubuh kita ini. Kalau hablum minannas ini apa sih istilahnya hablum minannas? Ya, muamalah. Asal kata dari amalah atau yu'amilu, perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, itu muamalah. Ya, nanti muamalah ada yang lebih spesifik lagi, muamalah dalam pekerjaan, muamalah dalam politik, muamalah dalam berbisnis dan sebagainya, dan muamalah dalam rumah tangga. Ya. Karena muamalah itu artinya perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Dan ini sudah diajarkan caranya juga oleh Allah. Ya, nah ini jadi sebetulnya ajaran membuat law of connection itu memang Allah sudah buat ya hukumnya, dan hanya tinggal teliti lagi. Oke? Artinya dalam koneksi ini kita harus menyeimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Ya.
Kadang-kadang ada orang yang hablum minannasnya masih belum lagi bagus, ya. Tapi dia hablum minallahnya ya dia kuat banget ritual untuk ibadahnya, tapi mau nggak bantuin orang, nggak bantuin sekeliling, itu juga masih belum sempurna lagi gitu. Ada orang juga hablum minannasnya bagus, tapi hablum minallahnya ya dia nggak mau sholat, dia nggak mau saum, dia belum tegak, itu berarti belum lagi seimbang. Tetapi ingat, kita nggak bisa ya menganggap bahwa orang itu kurang bagus hubungannya. Kita masih ada kesempatan untuk bujuk teman-teman ini, bujuk pasangan hidup atau bujuk anak-anak kita untuk menyeimbangkan koneksi ini, hablum minallah dan hablum minannas. Ya, masih bujuk. Kita masih bujuk untuk anak, ayo nak sholat nak, itu namanya bujuk ya. Ayo nak sudah azan nak, ya, gitu. Untuk dia hablum minallahnya ya terus dawam ya, terus kuat, dia tegak ya. Kemudian kita masih bujuk, nah ayo nak kita ke rumah pamanmu ya nak. Nah ini sebelum pandemi ya. Oh tuh nak, ya tantemu datang tuh, om datang, ketemu dulu nak, salim. Nah itu namanya juga untuk ya membujuk mereka untuk menegakkan hablum minannas. Itu masih akan terus kita begitu. Ya. Baik, sekarang kita masuk kalau pada kajian-kajian yang dikaji oleh Michael J. Lusser ya. Nah sebelumnya ini tadi nih, landasan hablum minallah hablum minannas ini surat Ali Imran ayat 112 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia ya. Jadi kita ini dalam surat Ali Imran ini kita dibilang diliputi kehinaan di mana aja itu. Kecuali kita berpegang pada ya hablum minallah, bihablim minallah ya, dan juga tali perjanjian dengan manusia, wahablim minannas ya. Ya, ini tadi kita udah dibilang ini masih ada perpanjangan dari ayatnya, tapi inilah dasar mengapa muncul tadi bentuk sebuah connection dalam Islam, hablum minallah wahablim minannas ya. Seperti itu. Baik, jadi hablum minannas ini memang kita perlu mempelajari lebih detail cara-cara berinteraksi baik pada diri sendiri dan dengan orang lain. Inilah banyak ilmu-ilmu yang mengarah ke situ. Salah satunya itu tadi ya, sebagian teman-teman yang hadir di sini kemarin sudah sekolah juga, sekolah NLP, Neuro Linguistic Program. Itu ilmuwan-ilmuwan mencoba cari bagaimana ya caranya untuk berinteraksi pada diri sendiri dan orang lain. Sehingga apa? Sehingga kita ya bisa bermanfaat sebagai hablum minannas. Dan karena setiap orang itu beda, maka gaya komunikasi kita nih atau Anda mungkin berbeda dengan mitra Anda atau pasangan Anda. Ini yang kadang-kadang juga ada orang kalau ngomong sama orang ya, orang itu merasa nyaman banget, enak banget ya ngomong sama ibu ini misalnya gitu. Tapi dengan ibu ini, kok kenapa ya ngomong sama ibu ini, kok kayaknya songong banget ibu ini misalnya gitu ya. Itu karena gaya komunikasi yang berbeda ya. Dan kita belajar selama ini tentang watak kita, dan itulah basic dari kenapa berbeda gaya komunikasi. Ya. Misalnya nih ya, kita ini dulu ya, kita lihat dulu bagaimana terjadi hubungan akrab. Kalau di NLP mungkin teman-teman sudah pernah dengar istilah rapport ya, hubungan akrab ya. Jadi berapa lama membangunnya hubungan akrab itu? Berapa lama teman-teman? Ya. Oke, kadang-kadang beberapa detik dan kadang-kadang bertahun-tahun. Jadi ada yang beberapa detik hubungan akrab sudah terjalin, ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun baru bisa terjalin. Ya, tentang berapa lamanya membangun hubungan akrab ini. Ya. Setelah berapa lama, kemudian ya kita lihat lagi berapa lama memeliharanya hubungan akrab ini. Ya. Jadi berapa lama meliharanya itu ya caranya dengan perhatian dan perawatan selamanya. Maunya kayak gini kan? Makanya teman-teman saling menyapa, saling ya, walaupun kalau bisa sih sebetulnya ya bisa ketemu, tapi kan belum bisa. Makanya ini salah satu cara untuk saling bertemu, saling menyapa. Itu namanya membagi perhatian ya. Ada juga saling memberikan hadiah. Itu juga ya memperhatikan dan perawatan dalam hubungan akrab ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan di dalam hubungan akrab ini mau ditanya juga berapa lama yang dibutuhkan untuk merusaknya. Ini merusak hubungan akrab ini kadang hanya beberapa detik saja. Ini hati-hati nih. Ya. Baik hubungan akrab dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan ipar, dengan saudara kandung, dengan sahabat-sahabat yang lain, itu bisa beberapa detik saja tuh.
ya untuk merusaknya. Ya. Ini kan luar biasa nih, udah lama dibina, kemudian dipelihara, dirusak hanya beberapa detik. Ya. Terus ya berapa lama yang dibutuhkan untuk memperbaikinya? Ini yang susah ini yang lama ini. Ya, ini nggak mudah untuk memperbaikinya. Kenapa? Karena kadang-kadang tidak bisa diperbaiki. Itu yang bahaya tuh kalau sampai merasa tidak bisa diperbaiki. Untungnya kita dalam Islam dan sebagai umat beriman insya Allah ya, kita selalu ingat itu kalau kita memutuskan silaturahim, maka ya kita bahaya nih, nggak bisa cium baunya surga ini. Itulah kita, karena kita lebih kuat ajarannya di dalam Islam itu, makanya kita berpegang juga untuk sebisanya ya, kalaupun sempat rusak kita mencoba untuk perbaiki. Atau kalau enggak pun paling rendah pun misalnya ya merasa udahlah daripada aku bermasalah ya sudah saya jaga jarak. Ada juga yang begitu, tetapi bukan memutuskan. Karena kalau ada yang sempat mengatakan saya putuskan hubungan ini, itu yang bahaya itu. Ya. Karena bisa kayak gitu, karena para ahli juga mengatakan ini bisa ya, orang itu kadang-kadang ya dalam hubungan akrab itu dia menganggap tidak bisa diperbaiki. Ya. Ini yang bahaya tuh ya, nggak bisa diperbaiki. Tapi inilah fenomena hubungan akrab. Oke? Tapi alhamdulillah dalam kelas MBS bertahun-tahun, walaupun tadi teman-teman ada yang ikut di pertengahan, ada yang ikut nanti baru beberapa bulan atau beberapa tahun, kemudian ada lagi sahabat-sahabat kami yang bergabung di grup MEMT, namanya MEMT, MENT ya. Ini juga baru 1 bulan, baru 40 hari ya, ini persis hari ini 40 hari bersama, itu kita belajar tentang perbedaan-perbedaan.